melanjutkan bahasan tadi malam, kita sudah bahas sampai ke ayat 26 ya, ayat 26 surah Al-Fajr. Nah, tadi malam kita baru bahas sampai ke wala, baru sampai ke huruf lamnya. Maka sisanya insya Allah selama 1 jam lebih nanti kita akan pelajari ya bagaimana kita menyempurnakan setiap huruf-huruf yang kita bisa upayakan dalam ikhtiar kita ya. Sekarang kita mulai dari huruf yang mana? Nah, kita mulai dari huruf yang ini. Ya, di sini kita mendapati ada huruf bentuknya seperti mangkok, lalu di bawahnya ada titik 2. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ya. Jadi ketika huruf ini tidak berharokat, memang dia sudah memiliki nama asli hurufnya adalah huruf ya, teman-teman sekalian. Oke, nah hati-hati jangan tertukar. Kalau misalnya titik 2-nya di atas mangkok, ini namanya huruf ta. Kalau titik 2-nya di bawah mangkok, maka ini huruf ya. Jangan sampai tertukar, jangan sampai salah bacanya ya. Oke, beda titik di atas dan di bawah itu beda huruf. Oke. Nah, selanjutnya ini namanya huruf ya. Bagaimana cara melafalkan huruf ya? Huruf ya ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Sama. Jadi kalau cara simpelnya pengen sempurna atau pengen bagus melafalkan huruf ya, maka lafalkan saja huruf Y pada abjad alfabet, beres. Selesai. Yaya, iyi, yuyu, ayam goreng, sayur mayur. Nah, itu huruf ya itu. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita kepo seperti apa huruf ya ini dilafalkan sesuai dengan kaidah, yuk kita cari tahu. Nah, jadi teman-teman sekalian, huruf ya kalau pengen simpel lafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Namun kita lihat baik-baik teman-teman sekalian, setiap huruf hijaiyah tanpa terkecuali dia punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Sehingga kalau saya bilang makhraj huruf ya, artinya adalah tempat keluar dari huruf ya. Di mana tempat keluar dari huruf ya? Kita geser, kita zoom. Nah, inilah istilahnya. Huruf ya dilafalkan dari wastul lisan. Ya, wastul lisan itu apa? Lidah bagian tengah atau tengah lidah. Wal wastu faji musyinu, ya diapain bang tengah lidahnya? Oke, perhatikan. Nah, ini hurufnya dilafalkan. Jadi huruf ya itu cukup dengan mengangkat bagian tengah lidahnya mengarah ke langit-langit tapi tidak nempel. Makanya di sini ada celah putih, ini artinya dia tidak nempel. Hanya untuk diangkat saja huruf ya ini tengah lidahnya. Kalau dia nempel tengah lidahnya nanti jadi huruf apa? Nah, kalau tengah lidahnya nempel nanti jadi huruf jim. Huruf jim dilafalkan sama dari bagian wastul lisan. Bedanya apa? Kalau huruf jim dia tengah lidahnya menyentuh ke langit-langit di atasnya. Ya, menyentuh langit-langit di atasnya. Sedangkan huruf ya tidak menyentuh tengah lidahnya ke langit-langit, hanya mengarah saja ke langit-langit di atasnya. Oke. Ya yiyubai. Nah, seperti itu. Jelas teman-teman sekalian? Itu huruf ya. Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Jadi huruf ya ketika kita lafalkan cukup mengangkat bagian tengah lidah kita ke arah langit-langit tapi tidak nempel. Kalau nempel jadinya huruf jim. Jadinya huruf jaji ju aja. Huruf ya hanya diangkat saja. Ya yiyubai. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat kembali. Nah, seperti itulah huruf ya dilafalkan. Semudah itulah insya Allah huruf ya dilafalkan. Cuman sekarang kita masuk setelah hurufnya kita bahas. Sekarang tentu kita akan membahas harokatnya. Nah, huruf ya di sini di atasnya ada simpul angka 9. Jika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat dhammah. Saya izin tulis teman-teman sekalian. Namanya adalah harokat dhammah. Maka huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada harokat dhammah maka dia mesti dibaca dengan vokal U. Maka huruf ya di sini tak lagi kita baca menjadi ya. Karena apa? Karena dia berharokat dhammah. Kalau dia berharokat dhammah maka dia basicnya dibaca dengan vokal U. Maka huruf ya-nya kita baca menjadi U. Nah, gitu teman-teman sekalian. Oke? Mudah? Jelas? Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Lalu
Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Bagaimana agar vokal U kita ketika membaca huruf hijaiyah yang berharokat dhammah itu tepat, ya? Nah, caranya dengan cara apa? Kalau teman-teman udah sering ikut di live ini, caranya dengan cara MM. Apa itu MM? MM itu artinya maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, maju mulutnya. Contohnya seperti ini, ya. Perhatikan. Walayu. Nah, pastikan huruf berharokat dhammah itu begini, ya. Walayu siqu. Nah, jangan cuman melafalkan harokat dhammah hanya seperti ini. Walayu siqu. Enggak. Walayu siqu wasaqahu. Pastikan maju mulutnya. Kalau nggak maju, berarti nggak sempurna. Karena apa? Karena sempurnanya harokat dhammah itu tidak akan pernah sempurna harokat dhammah wa kullu madmumin falan yatima, kecuali dengan cara bidhammi syafatai dhammah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan kedua bibir kita ke arah depan dengan tepat. Ya, semua huruf berharokat dhammah harus maju. Contoh, a'udzu. Pastikan u dan zu maju. Jangan a'udzu. Nah, atau misalnya di Quran surah Al-Fatihah ayat ke-5, iyyaka na'budu. Nggak budu tapi budu. Pastikan maju mulutnya kalau kita ingin menyempurnakan harokat dhammah, ya. Pelafalan harokat dhammah jelas. Sip, kita lanjutkan kembali. Maka di sini pastikan muncung dia walayu, pastikan dia maju mulutnya gitu. Oke. Sip, itu huruf ya berharokat dhammah. Sekarang huruf ya berharokat dhammahnya, ternyata ya dhammahnya, si dhammahnya ini berjumpa dengan wawu sukun. Nih, ini tanda sukun. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia di atasnya ada harokat dhammah, lalu dia bertegur sapa dengan huruf wawu sukun, teman-teman sekalian, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, jangan dibaca pendek. 2 harokat dia. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dia, teman-teman sekalian. Ya, ada juga sebagian di antara kita yang bilang ini bukan mad tabi'i, disebutnya tapi mad asli. Boleh nggak? Boleh, sama aja sebenarnya. Cuman mad asli itu adalah jawaban yang umum, karena mad asli itu kelompok mad asli itu bukan hanya mad tabi'i saja, tapi ada mad yang lain, ada mad iwad, ada mad badal, ada mad mad sila qasiro, ada mad tabi'i. Gitu ya. Gitu. Kalau jawaban spesifik ini adalah mad tabi'i. Oke. Sip. Tapi boleh nggak jawab mad asli? Boleh. Tapi saya izin dalam ruang ngaji kita sebut ini dengan mad tabi'i. Ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Nah, salah satu hukum tajwid paling banyak yang ada dalam Al-Quran yang akan sering kali kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka kita ketahui basic keadaan mad tabi'i ada apa aja. Oke, yang pertama ada dhammah bertemu dengan wawu sukun, itu yang pertama. Ada 2 keadaan lagi. Apa saja? Perhatikan baik-baik. Ada baris atas, sret. Ada baris bawah, sret. Kalau baris atas alias fathah berjumpa dengan alif. Kalau baris bawah kasroh berjumpa dengan ya sukun. Nah, inilah 3 keadaan basic dari mad tabi'i. Dhammah wawu sukun, fathah alif, kasroh ya sukun. Bisa diikuti? Bisa difahami teman-teman sekalian? Jelas ya? Nah, maka kalau teman-teman nggak percaya nih, ya, nih di sini hukum tajwid mad tabi'i banyak. Nih, ini lam harokatnya fathah bertemu dengan alif. Oke. Dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Di sini ada lagi, tuh, lihat. Fathah berjumpa dengan alif. Tuh. Ya, ini padahal ayat pendek tapi mad tabi'inya ada 3, 1 2 3. Maka pastikan teman-teman tahu keadaan basic mad tabi'i. Ya. Oke, selanjutnya 2 harokat itu sepanjang apa, Bang? Nah, buat teman-teman yang melafalkan kadar mad tabi'i 2 harokat yang masih belum konsisten, masih kadang-kadang kepanjangan, masih kadang-kadang malah kecepatan. Cara memaksimalkan 2 harokat kita dengan cara diayun dengan nada. Ya, perhatikan, ya. Pulpen saya akan bergerak 2 kali ayun. Kenapa 2 kali ayun? Karena 2 harokat berarti 2 kali ayun. Ya, 2 kali ayunnya itu bersamaan dengan nada yang mengayun 2 kali. Contoh, wala yusiqu. Dia ngayun 2 kali. Ya, lagi.
wala yusiqu wasa. Tuh sama, ini ada 3 mad tabi'i. Wala yusiqu wasaqo. Tuh. Iya. Bener nggak? Sepakat ya? Jelas ya teman-teman sekalian ya. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, teman-teman nggak ayunkan pun nggak apa-apa. Contoh, pulpen kita tetap ngayun 2 kali ayun, tapi nada dalam bacaan kita nggak ngayun. Wala yuthiqu wasaqahu. Tuh, nggak ngayun ya. Tapi karena kadarnya kita sudah tahu, tanpa diayunkan dengan nada pun ya tak apa-apa. Lagi. Wala yuthiqu wasaqahu. Tapi kalau belum konsisten, ayunkan dengan nada. Wala yuthiqu wasaqahu. Ya, jelas sampai sini? Lanjutin lagi. Nah, itu dia kondisi-kondisi mad tabi'i ya. Banyak mad tabi'i ini, makanya pastikan 2 harokat teman-teman jangan kesana kemari. Pastikan konsisten ya. Lanjut. Bismillah ya. Kok double suaranya jadi nggak jelas, keluar dulu silakan. Akun teman-teman error berarti ya. Lanjut. Wala yusi. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Nah, ini ada mangkok tapi ada titik 3 di atasnya. Nah, ini ya namanya adalah huruf sa. Sa, si, su, as. Nah, ada huruf sa ya, jelas? Kita tulis namanya deh biar teman-teman tahu. Nama asli hurufnya adalah huruf sa ya. Dan ketika dia belum berharokat memang sudah disebut nama aslinya dengan vokal A, sa gitu ya. Oke, nah huruf sa ini ketika kita lafalkan sebenarnya dilafalkan persis dengan huruf apa? Ada yang tahu? Huruf sa ini dilafalkan persis seperti huruf apa? Seperti huruf zal. Zal dengan sa itu nggak ada bedanya dari segi makhraj, dari segi tempat keluar. Yang membedakan nanti antara huruf sa dengan zal ini adalah dari segi sifat. Oke, kita mulai dari huruf sa dulu ya. Perhatikan baik-baik teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Kita coba lihat bagaimana cara melafalkan huruf zal dan sa itu sama-sama serupa. Nih, ya, tuh. Untuk huruf zal dan huruf sa dilafalkan sama dari sini. Di mana ini, Bang? Wadha'u wadzalu wasalil ulya min tarafaihima. Dari ujung lidah kita yang kita sentuhkan ke ujung gigi seri atas kita. Sama, huruf zal dan huruf sa dilafalkan sama. Contoh, perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan ya. Oke. Nah, nih huruf sa itu dilafalkan ya, dan huruf zal, maaf. Nah, ya nih kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Huruf sa dan huruf zal itu dilafalkan dari sini ya. Nah, dari ujung lidah kita di sini. Nah, yang ini ya, jelas ya, ujung lidah kita ini. Oke. Nah, ujung lidah kita disentuhkan. Nah, ini kita punya gigi seri nih. Gigi seri atas tuh yang ini. 2 paling depan. Nah, ini gigi seri. Nah, ujung lidah kita disentuhkan bukan ke gigi serinya tapi ke ujungnya, ke sininya nih. Ke ujungnya nih. Sehingga ketika kita lafalkan huruf sa ataupun huruf zal itu seperti ini. Zi. Cukup fokus dengan menyentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita. Za, zi, zu, baz. Kalau sa, si, su, bas, sa. Sama cara melafalkannya. Cuman nanti yang membedakan adalah dari segi sifat. Kalau huruf zal, dia hanya mengalir suara saja tanpa adanya aliran nafas. Kalau huruf sa, dia mengalir nafas, dialiri dengan suaranya juga. Sa, asa, itu sa. Kalau zal, azza. Tapi cara melafalkannya sama nggak ada bedanya. Sama, tidak ada bedanya. Sama-sama menyentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita. Oke, sip. Nih, saya akan perlihatkan
animasi di buku kita yang sedang kita persiapkan di buku kita. Nanti tinggal scan barcode, teman-teman bisa melihat ilustrasi video 3D animasi makhraj kita. Contoh nih, huruf ta dilafalkan seperti ini. Abaikan muka saya di sini. Perhatikan huruf ta dilafalkan. Sa, si, su, as, ya. Ujung lidah, is. nah disentuhkan ke ujung gigi sari atas. Gigi sari bawah di sini itu nggak perlu mencapit. Cukup fokus di ujung lidah kita, sentuhkan ke ujung gigi sari atas. Kalaupun gigi sari bawah itu nempel ke lidah, jangan sampai neken, jangan sampai, oh maaf gak kelihatan gambarnya nih, maaf nih teman-teman sekalian, belum diganti nih. Sa, si, tuh. su, as, is. Tuh ya. Jadi ujung lidah kita disentuhkan ke ujung gigi sari atas kita. Oke. Nah, gigi sari bawah nggak perlu ikut mencapit, ini cuma nempel-nempel doang. Jadi fokusnya disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. As, asa, as, asa, azza, izi, isi. Kalau diwakafkan nggak keluar nafas, catat huruf zal. Semuanya huruf zal mau diwakafkan mau nggak diwakafkan nggak ada ya nafas keluar. Ya, oke, jelas huruf zal seperti itu ya. Bisa difahami, kita contohkan sudah, kita perlihatkan juga bagaimana ilustrasinya sudah ya. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Oke, sip, kita baca bareng-bareng, saya izin zoom dulu. Jadi perbedaan antara sa dan zal, kalau zal dia mengalir suara tanpa mengalir nafas, kalau huruf sa dia mengalir nafas dan mengalir suara ya. Oke, kita baca, ini kita hapus dulu ya. Wala yusiqu. Nah, sekarang huruf ta-nya kita lihat di sini teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Huruf ta-nya di sini dia berharokat baris bawah, seret. Maka ketika huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, itu namanya harokat apa? Namanya adalah harokat kasroh. Kalau baris atas nanti namanya harokat fathah. Kalau baris bawah namanya harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Maka alhasil di sini huruf ta-nya tak lagi kita baca menjadi sa, tapi tentu kita harus baca menjadi si. Ya, si. Kenapa menjadi i? Karena dia berharokat kasroh vokal i. Beres. Tuh. Bisa difahami sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu oh dia harokatnya harokat kasroh dibaca dengan vokal i, pertanyaannya bagaimana agar si ini vokal i-nya ini ya, vokal i-nya di sini sempurna kasrohnya. Caranya dengan cara sering kita sebut istilahnya atau singkatannya adalah RRBATL. Nah, apa itu RRBATL? Jadi huruf berharokat kasroh itu dilafalkan dengan cara rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah kita. Ya. Oke, wadhun khifadhin bin khifadhin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara merendahkan rahang bawah kita. Itu yang pertama. Rendahkan rahang bawah itu seperti apa? Jadi huruf huruf berharokat kasroh itu dia vokal i-nya itu bukan ditarik ke samping jadinya nyengir si, enggak, tapi ditariknya ke bawah si, wala yusi, si ya, direndahkan ke bawah si, bukan si tapi si, wala yusiqu bi si, termasuk huruf tebal. Huruf tebal pun ketika berharokat kasroh ya teman-teman sekalian direndahkan rahang bawahnya. Si, li, fi, si sama. Jadi bukan hanya sekedar ke samping si gitu. Ya. Oke, itu yang pertama, rendahkan rahang bawah kita. Yang kedua, angkat bagian tengah lidah kita. Teman-teman, kalau harokat kasroh sudah kita rendahkan rahang bawahnya, tapi tengah lidah kita tidak diangkat ketika melafalkan momentum vokal i pada harokat kasrohnya, maka dia tidak akan keluar dengan vokal i sampai kapanpun. Ya, kita buktikan. Nih, kita buktikan kalau misalnya huruf berharokat kasroh itu vokal i itu kita lafalkan niatnya vokal i, tapi tengah lidahnya kurang kita angkat, gak maksimal kita angkat ke arah langit-langit, tidak akan ada vokal i yang jelas. Ya, sebentar. Nih, salah. Nih, ya kita lihat pakai flashlight teman-teman sekalian. Masya Allah.
Nah, perhatikan. Nih. Ya, perhatikan. Kalau tengah lidah kita gak diangkat, lafalkan vokal I tapi tengah lidahnya nggak kurang naik. Begini jadinya. Eh, 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 Kalau dia ngangkat I, 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 I. Kalau dia nggak naik, nggak akan ada vokal I yang keluar dari sana. Nggak akan. Makanya ketika kita mendapati huruf yang dia berharokat kasroh, pengen clear vokal I-nya jelas, ya artikulasi vokal I-nya jelas, angkat bagian tengah lidah kita. Semua huruf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya harokat kasroh ini tidak sempurna kalau setelah huruf berharokat kasrohnya ini, maaf kasroh ya, huruf berharokat kasroh tidak sempurna jika setelahnya huruf tebal. Contohnya pada kalimat basmalah. Banyak orang melafalkan gini, Bismillahirrahmani, bukan ni tapi ni. Bismillahirrahmanirrahim, bukan ni. Nah, itu ya, biar sempurna harokat kasroh, angkat tengah lidah kita. Jelas? Oke, ya. Nah, jadi kita baca bareng-bareng. Jangan lupa sempurnanya harokat kasroh dengan cara rendahkan rahang bawah dan tentunya angkat bagian tengah lidah kita. Ya. Wala yusi, si. Jelaskan vokal I-nya clear dia, ya. Paham sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Kalau ada yang penting-penting silahkan di screenshot ya. Layar HP-nya di screenshot bagian ini, simpan ke galeri foto HP-nya masing-masing. Ya, oke. Lanjut teman-teman sekalian, bismillah ya. Sip. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Ini nama aslinya adalah huruf qaf. Ketika dia tak berharokat, kita namakan dia dengan qaf, nama asli hurufnya. Ya, jadi jangan sebutkan dia adalah huruf qa. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf qa. Ya, ini namanya huruf qaf. Oke. Nah, huruf qaf di sini dia berharokat simpul angka 9. Nah, ini bentar ya. Nah, dia berharokat dhammah. Oke. Pertanyaannya berarti kan huruf qafnya dibaca dengan vokal U ya. Wala yuthiqu. Karena huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal U. Oke, kita tulis maka qafnya di sini. Sebentar ya. Maka qafnya di sini kita baca tidak ko, tidak qi, tapi kita baca ku. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah, simpul angka 9 di atas huruf. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita melafalkan huruf qaf berharokat dhammah, teman-teman sekalian, siapa di antara teman-teman yang masih suka bingung apa bedanya dengan huruf kaf berharokat dhammah? Yang ini qaf, yang ini kaf, yang ini ku, yang ini ku. Kok kayak sama aja ya bunyinya? Ada yang bingung nggak di sini? Ada yang sempat masih bingung nggak? Apa bedanya ku dengan ku? Kok kayak sama aja? Ayo, ada nggak yang bingung? Kalau udah nggak bingung, saya lanjut. Oke, perhatikan teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Qaf ketika dhammah dan kaf ketika dhammah seringkali tertukar. Qaf ketika berharokat kasroh, kaf ketika dia berharokat kasroh juga seringkali tertukar mereka. Maka kenapa suka tertukar dan bagaimana bedanya? Oke, perhatikan baik-baik teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa huruf qaf dan kaf itu seringkali tertukar pelafalannya, hampir-hampir mirip-mirip? Karena dia dilafalkan dari dari letak atau tempat ya yang sama. Nih, dari aqsal lisan. Aqsal lisan itu apa? Aqsal lisan itu artinya adalah pangkal lidah. Lidah bagian terdalam kita. Ya. Oke. Sama-sama dari sana, makanya suaranya hampir sama-sama mirip. Iya. Oke, sekarang kita mulai dari huruf qaf dulu. Perhatikan baik-baik, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Huruf qaf itu dilafalkan dari nih, pangkal lidah. Pangkal lidah itu bagian lidah terdalam kita, yang area warna ungu ini. Pangkal lidahnya disentuhkan kemana? Pangkal lidahnya ya disentuhkan ke langit-langit yang warna pink. Langit-langit yang warna pink ini disebut dengan langit-langit yang lunak. Nah, jadi seluruh
pangkal lidah dari huruf qaf itu nempel ke langit-langit paling dalam, langit-langit yang lunak karakternya. Sehingga huruf qaf itu dia tidak mengeluarkan nafas. Dia tidak mengalirkan nafas. Nama sifatnya adalah jahr. Ya. Oke, sehingga ketika dilafalkan, ketikanya qaf berharokat dhammah, itu dia tidak mengalirkan nafas. Qu qu. Nah, tapi kalau teman-teman melafalkan huruf qaf, tiba-tiba bocor nafasnya seperti ini, ku, tandanya itu bukan qaf, tapi apa? Tandanya itu adalah huruf kaf dhammah. Nah, itu Bang, kenapa tiba-tiba suka ada nafas? Kita cek huruf kaf itu sama-sama dilafalkan dari pangkal lidah dengan huruf qaf itu. Ya. Cuman bedanya apa? Wal qafu aqsal lisani fauqu tsummal kafu asfalu. Jadi huruf kaf itu sama kayak huruf qaf, cuman bedanya lihat area pangkal lidah yang warna ungunya ini tidak seluruhnya hanya menyentuh ke langit-langit yang pink saja. Kalau tadi huruf qaf, dia pangkal lidahnya menyentuh semuanya ke langit-langit yang pink saja, langit-langit lunak. Sedangkan huruf kaf, dia pangkal lidahnya disentuhkan, ada yang menempel ke ke langit-langit yang pink, tapi sebahagiannya ada juga yang nempel ke perbatasan antara langit-langit yang pink dan kuning. Langit-langit yang kuning ini adalah langit-langit yang lunak. Nah, ya, sehingga karena inilah huruf kaf dia itu keluar percikan nafas. Dia punya sifat namanya hams. Hams itu adalah mengalir nafas. Untuk huruf kaf karakternya percikan. Makanya kaf ada percikan nafas sedikit. Contoh, ku. Kedengeran ada percikan nafasnya. Kalau qaf nggak ada. Kalau qaf gini, ku. Nah, kalau qaf teman-teman ngerasain kok masih ada percikan nafas, tandanya kurang dalam. Tandanya teman-teman masih melafalkannya di area sini. Masih ada pangkal lidah yang nempel ke langit-langit yang keras. Ya, berarti tandanya apa? Kurang dalam seperti ini. Nah, jelas? Faham? Sampai sini? Oke. Halo, assalamualaikum. Faham gak ini? Diikuti nggak nih? Nih kita tunjukkan ke teman-teman bedanya qaf dan kaf. Nih, ya, kalau qaf perhatikan, dia menyentuh ke langit-langit yang paling dalam di sini nih, langit-langit lunak. Perhatikan. Ko. Tuh. Wi. U. Nah gitu ya. Kalau kaf, nah dia agak ke depan ke sini, ke perbatasan sini. Nih. Ka. Ki. Ku. Oke, ya. Makanya perbedaannya di situ antara ko, ki, ku dengan ka, ki, ku. Jelas? Lanjutkan lagi. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan bantu share di pojok kanan bawah layar HP teman-teman, ada tanda panah. Yang sudah tap-tap layar juga makasih. Ini bentuk bukti konten-konten ngaji tidak bergerak sendiri. Ini bentuk bukti bahwasanya konten-konten ngaji ada yang care lagi loh. Ada yang pengen menyebarluaskan loh. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Lanjut teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi itu bedanya antara huruf qaf dan huruf kaf. Maka kembali ke dalam ayat, di sini adalah huruf qaf, tandanya dia pangkal lidahnya menyentuh ke langit-langit yang paling dalam, ke langit-langit yang lunak, biar nggak ada keluar percikan nafas. Ya, kalau antara huruf qaf tertukar dengan huruf kaf, ini sudah tertukar huruf. Kalau kesalahannya adalah menukar atau tertukar huruf, itu kesalahan yang besar. Karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca, teman-teman sekalian. Iya, oke. Nah, maka jangan sampai dibaca begini. Sekali lagi, perhatikan. Wala yuthiku, enggak, tapi wala yuthiku wasa. Nah, bedakan antara ku dengan u, antara ku dengan u, antara ku dengan u. Bisa diikuti? Bisa difahami? Kita lanjutkan kembali. Allahu Akbar, ya. Jangan lupa setiap huruf berharokat dhamma, ini wanti-wanti saya. Nih, dhamma vokal u. Maka dilafalkan harus mm, harokat dhamma. Apa itu mm? Maju mulutnya, muncung mulutnya. Sama kayak tadi melafalkan ya dhamma. Jangan cuma seperti ini. Wala yuthiqu.
wala yuthiqu enggak, wala yuthiqu wathaqahu. Oke, jelas? Lanjut teman-teman sekalian. Sekarang kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjut sekarang masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman sekalian, ya, ini huruf apa namanya? Satu persatu kita kenalan, kita ta'arufan sama setiap huruf. Ini namanya adalah huruf waw, nama aslinya. Ketika dia belum berharokat, pastikan jangan sebut ini huruf wa. Ini namanya adalah huruf waw, ya. Huruf waw ini adalah huruf yang mudah untuk dilafalkan, tapi masalahnya saking gampangnya huruf waw, banyak orang tidak fokus melafalkan huruf waw sehingga pelafalannya nggak sesuai dengan kaidah. Nah gitu ya. Oke, walaupun huruf waw ini mudah, tetap setiap huruf hijaiyah mau kita anggap itu mudah atau agak banyak tantangannya, dia punya yang namanya makhraj, tempat keluar huruf hijaiyah. Di mana waw dilafalkan? Yo, geser. Nih, huruf waw dilafalkan dari apa? Dari yang namanya asyafatain. Asyafatain itu artinya apa? Kedua bibir. Diapain bang kedua bibirnya? Lisyafatainil wawu baun mimu. Kedua bibir kita posisikan dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Ya, contohnya begini. Tuh, maju mulutnya. Muncung mulutnya sahabat sekalian. Ya, contoh. Wa, wi, wu, wawa. Pastikan muncung tuh. Pastikan monyong tuh, pastikan maju mulutnya, bibirnya. Wa wada'na 'anka wizrak. Wi wa wo, kok wo sih? Wu wa wi wu. Ya, jangan wa wi wu, enggak wa wi wu, wa wi wu, wa wi wu, wa wi wu, enggak wa wi wu. Nah, jelas sampai sini? Sahabat-sahabat Quran sekalian, pastikan muncung mulutnya seperti ini. Kita contohkan pelafalannya biar teman-teman nggak ngawang-ngawang, nggak praktek sendirian. Lanjut ya. Berarti huruf waw sering kita sebut dengan mm. Mm itu apa? Maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya. Ya, lanjutkan lagi. Nah, teman-teman sekalian perhatikan di sini wawnya dia berharokat baris atas. Oke, kita bahas ya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas, ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat fathah. Ya, kita tulis namanya adalah harokat fathah. Oke, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka huruf wawnya di sini nggak lagi kita baca waw, tapi nggak kita baca juga wi, nggak kita baca wu, tapi kita baca wa. Kenapa? Karena dia berharokat fathah, dibaca dengan vokal A, maka wawnya dibaca wa. Oke, sip, lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya teman-teman sahabat-sahabat sekalian, ya, perhatikan. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dan dia dibaca vokalnya yang keluar adalah vokal A, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis kadar pelafalannya. Bang, emang kalau kadarnya dia tebal ketika fathah, emang bunyi vokalnya bukan bunyi vokal A, bang? Enggak, kalau tebal dia tidak akan condong terdengar seperti vokal A, tapi akan terdengar seperti vokal apa? Seperti ya, vokal O. Tuh, contohnya apa? Ada nggak teman-teman huruf hijaiyah yang ketika fathah nggak vokalnya A, tapi condong pada vokal O? Ada ya? Contohnya apa? Huruf shod. Huruf shod itu ketika dia berharokat fathah, dia dibacanya so, bukan sa. Begitupun dengan huruf dod, dia nggak dibaca da, tapi do. Ya, jelas ya? Nah, gitu. Ya, pokoknya ketika fathah bunyi vokalnya adalah O, berarti dia adalah huruf yang sedang dibaca dengan keadaan yang tebal. Kalau tipis dia gak akan vokal O. Tipis itu vokal A. A, ba, ta, tha, a'udzu billah. Nah, itu A yang vokal A itu adalah huruf yang dibaca dengan kadar yang tipis. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, sekarang O berarti huruf waw di sini karena dia berharokat fathah, ya enggak? Fathah.
lalu keluarnya adalah keluar bunyi vokal A, berarti huruf wawu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Beres. Oke bang, kenapa sih kita pelajari tebal tipis seperti ini? Biar apa sih? Biar apa sih? Nah, kita lihat. Kalau kita mendapati ada huruf yang berharokat fathah, lalu dilafalkan kita dengan kadar yang tipis, maka sering kita panggil singkatan kita yaitu dengan cara BMSS. Jadi huruf berharokat fathah yang dibaca dengan keadaan yang tipis, kita analogikan dengan buka mulut sambil seolah sedikit tersenyum. Buka mulut sambil senyum. BMSS. Ya. Contohnya begini, nggak kita lafalkan cuman hanya sekedar membuka mulut saja. Contoh huruf wawu. Bukan hanya sekedar buka mulut begini. Wah. Ini kalau buka mulut doang kan berarti begitu ya. Wa. Tapi ya kita ingatkan karena dia adalah huruf yang termasuk dengan kadar yang tipis, kita lafalkan sambil seolah tersenyum. Ini bahasa kami saja, bahasa diksi kita saja. Wa. Bedakan antara wa dengan wa. Beda nggak teman-teman sekalian antara wa dengan wa. Ya, beda nggak? Coba gitu ya. Nah selanjutnya gitu ya, jadi kenapa kita analogikan sambil senyum? Sebenarnya bukan fokus pada sambil senyumnya, ini hanya analogi kita saja. Tapi gini loh teman-teman, huruf tipis itu, perhatikan, huruf tipis itu bisa terdengar tipis kalau dia memenuhi dua sifatnya. Apa? Yang pertama, kita izin tulis ya, yang pertama nama sifatnya adalah istifal ya. Yang kedua nama sifatnya adalah infitah. Istifal itu artinya pangkal lidah kita tidak terangkat alias pangkal lidah kita rileks di bawah, nggak naik begini tapi begini. Nah ini istifal. Yang kedua, aula mulut kita ketika melafalkan huruf tipis lebih terbuka sehingga bacaannya lebih ringan keluar. Nah dua sifat ini, istifal dan infitah ini pada huruf tipis yang akan selalu menyertai huruf tipis, kita analogikan sambil senyum biar bacaan kita lebih natural. Maka wawunya di sini nggak kita baca, jadi rasakan lidah kita rileks dan aula mulut terbuka, kita analogikan sambil seolah tersenyum. Wah, nah begitu. Wah, jadi sebenarnya patokannya bukan senyumnya itu, tapi bagaimana caranya kita bisa menunaikan sifat istifal dan infitah. Istifal pangkal lidah terhampar, infitah artinya aula mulut terbuka. Jelas? Ya, faham? Bisa diikuti? Baik, saya izin mengucapkan sekali lagi syukron jazakumullahu khairan ahsanal jaza bagi teman-teman akun-akun yang sudah ikut berkontribusi ya, support konten-konten Quran, support konten-konten ngaji, support konten-konten tilawah, support konten-konten ceramah. Ya, membuktikan, lihat di pojok kanan bawah yang share gak cuma 1-2 orang, tapi ada lumayan banyak ya di antara sekian banyak yang nonton. Terima kasih, ini bentuk bukti teman-teman ingin ikut mensyiarkan cahaya Quran nih. Yang sudah bantu tap-tap layar pun gak cuma 1 orang 2 orang, tapi berapa kali teman-teman bisa lihat sendiri. Semoga teman-teman ikut andil di dalamnya. Barakallahu fikum. Ya, lanjut. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Maka di sini ya huruf wawunya setelah makhrajnya kita monyongkan, maju dulu mulutnya, dulu, baru ketika keluar momentum vokal A-nya buka mulut sambil seolah tersenyum. Ya. Sehingga ketika kita lafalkan muncungkan dulu, monyongkan dulu, baru buka mulutnya sambil seolah tersenyum. Wa gitu. Ustadz suaranya ada 2, silahkan keluar dulu teman-teman. Yang suara saya jadi double itu bukan kesalahan teknis di sini teman-teman, akunnya error, keluar masuk lagi. Sinyal teman-teman berarti lagi kacau, keluar masuk lagi ya. Lanjut. Oke. Nah kita lanjutkan teman-teman sekalian. Oke. Wa. Oke, ketemu lagi sama huruf sa, kita bahas lagi. Oke. Ya, kita berulang kali. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah, bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik 3 di atas, ini namanya adalah huruf sa. Huruf sa. Apa? Huruf sa. Nah ya, oke. Huruf sa ini teman-teman sekalian dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf zal. Kita ulang lagi boleh?
boleh kita sambil murojaah ya. Nah, huruf tha itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf zal. Oke, ya. Seperti apa itu, Bang? Oke, perhatikan ya. Kita lihat dulu nih. Dari sini kita lihat lagi ya, dari ilustrasi 2 dimensinya dulu. Nih. Ya, tuh. Huruf tha dan huruf zal sama, dari ujung lidah yang disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Wa dha'u wa dzalu wa tha lil 'ulya min tarafaihima. Ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Oke. Nah, ya. Seperti ini. Bukan digigit ya. Kalau digigit nanti akan ada sifat huruf dzal dan huruf tha yang dia mampet, nggak ngalir. Jadi bukan digigit. Cukup fokusnya menyentuhkan bagian ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Ya. Kalau masih belum terbayang, sebelum nanti saya contohkan, ya. Kita coba lihat dari 3D model ini dulu. Ya, dari 3 dimensinya dulu. Nih, perhatikan huruf dzal dan tha. Nih, ujung lidah kita, perhatikan. Nih ya, ujung lidah kita. Nah, yang mana ujung lidah nih? Yang ini. Ya, yang ini nampak atasnya, ini nampak bawahnya, ini nampak depannya, nampak sampingnya. Nah, ini huruf tha dan dzal dilafalkan dari sini, disentuhkan kemana? Disentuhkan, kita punya 2 gigi sari atas di sini. Nah, ini bagian ujungnya. Nah, ini ujungnya nih. Ujung 2 gigi sari atas ini disentuhkan oleh ujung lidah kita. Sehingga ketika kita lafalkan, ya seperti apa? Seperti apa dilafalkan? Za, zi, zu, az, as. Sama huruf zal dan tha itu bedanya apa? Kalau huruf zal dia mengalir suara saja, nggak nafasnya nggak ngalir. Za, za, za. Kalau huruf tha ujung lidah sama nempel ke ujung gigi sari atas. Nah, tapi dia ngalir suara juga, ngalir nafas juga. Sa, si, su, as. Ustadz bedanya baca sa, shin dan sin. Sa di ujung lidah, sin di ujung lidah ke gigi sari bawah, shin dari tengah lidah. Ya, paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas? Lanjut? Ya, kita lanjut. Ya, nah saya akan perlihatkan nih buku ya, ilustrasi yang nanti akan ada di buku kita. Ya, kita coba cari pelafalan huruf tha ya dan zal. Nih, dilafalkan seperti ini. Huruf tha, lihat huruf tha. Kita zoom. Abaikan muka saya, fokus pada pelafalan. Perhatikan. Ya. Sa, si, su, Tuh. as. Tuh, gitu ya. Ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas. Ini huruf tha. Huruf zal juga sama. Huruf zal seperti ini. Za, zi, Tuh. zu, al, il. Tuh, ya. Sama ya. Sama, cuman bedanya adalah sifatnya. Sifatnya. Za, mengalir suara saja. Kalau tha nafas dan suara mengalir. Sa. Faham? Jelas? Lanjut. Ya. Nah, seperti itu huruf dzal dan tha dilafalkan. Oke. Sip. Kita bahas di sini sengaja pelan-pelan, sengaja step by step, biar nggak asal lanjut, nggak asal lewat, nggak asal baca. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya, ini saya izin hapus dulu teman-teman sekalian. Sa-nya dia berharokat baris atas. Tadi apa namanya harokat baris atas itu? Namanya harokat fathah. Nah, harokat fathah itu tadi sudah kita bahas ya. Bisa jadi huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, bisa jadi juga dia dibaca condong pada vokal O. Kalau dia dibaca dengan vokal A, ya, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Kalau dia dibaca dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya pelafalannya tebal. Nah, gitu ya. Pertanyaannya, huruf tha itu termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Teman-teman tinggal lihat vokalnya apa. Oh, huruf tha vokalnya adalah vokal A, maka huruf tha di sini dibaca dengan kadar yang tipis. Nah, ingat, kalau misalnya kita mendapati ada huruf berharokat fathah dibaca dengan kadar yang tipis, jangan lupa dibuka mulutnya, jangan cuman asal buka mulut saja, tapi buka mulut sambil seolah tersenyum tipis-tipis, ya, BMSS. Oke? Maka ketika dilafalkan,
bukan hanya kita lafalkan sa, tapi sa, sa. Biar tipisnya terasa. Ustadz, tips cara huruf tebal, saya belum bisa ngangkat lidah belakang. Rasakan lidahnya didorong ke belakang, ke dalam. Kayak bunda lagi mau nelan sesuatu, beres. Ya, dilatih seperti itu. Itu tips dari saya. Gak harus seperti itu membayangkannya, tapi saya membayangkannya, latihannya dulu seperti itu. Oke, sip, lanjut ya. Mohon maaf nih, saya komennya nggak bisa dibalas semua ya. Kalau pembahasannya di luar bahasan, mohon maaf kalau saya tidak jawab dulu. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Ya, sip. Kita izin hapus. Perhatikan. Nah, contohnya di sini teman-teman sekalian perhatikan. Ketika kita mendapati, kan sa-nya tadi sudah kita bahas. Bagaimana melafalkannya, apa yang harus teman-teman perhatikan. Sudah, baik. Sekarang sa-nya harokatnya fathah, sudah kita bahas. Fathahnya seperti apa. Ketika fathahnya berjumpa dengan huruf alif, maka di sini ada hukum tajwid namanya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i ini berarti huruf ta-nya karena ketemu alif harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa nama hukumnya? Nama hukumnya teman-teman sekalian ya, itu. Oke, dia menyebutkan, sering banyak menyebutkan mad asli ya. Apa itu mad asli? Mad asli itu adalah bagian dari mad tabi'i. Salah, terbalik. Mad tabi'i adalah bagian dari mad asli. Mad yang dibaca secara natural ya, 2 harokat. Mad asli itu bukan hanya mad tabi'i. Ada mad iwad, ada mad mad badal ya, ada mad silah qasirah. Nah, jadi kalau teman-teman jawab ini mad asli, inilah jawaban umum. Kalau pengen jawaban yang lebih spesifik, mad tabi'i jawabannya. Karena kalau mad asli masih bingung mad asli yang belah mana. Gitu kan, ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli itu mad bacaan panjang 2 harokat yang diakibatkan tanpa sebab. Tapi kalau mad far'i nanti ada cabangnya lagi. Mad far'i itu adalah mad yang dihasilkan karena sebab akibat, baik sebab akibat hamzah ataupun sukun. Kayak mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, mad silah tawilah atau mad silah kubro. Terus ada mad lazim. Nah, itu adalah bagian dari mad far'i, teman-teman sekalian. Oke, jadi mad asli itu bukan hanya mad tabi'i. Ya, makanya di sini dalam ruang belajar kita saya izin menyebut kondisi ini dengan bukan dengan mad asli tapi mad tabi'i. Oke. Nah, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an yang tidak bisa kita nafikan, yang akan sering kali kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka pastikan ketika teman-teman melafalkan mad tabi'i pas 2 harokatnya. Sebelum ke sana, teman-teman harus tahu dulu basic keadaan mad tabi'i itu apa aja. Bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja, tapi ada lagi. Apa? Ada dhammah, ada kasroh. Dhammah pasangannya adalah waw mati atau waw sukun. Kalau kasroh baris bawah pasangannya adalah ya sukun. Nah, ini adalah 3 kondisi basic dari mad tabi'i. Ya. Oke, nih, ini banyak mad tabi'i di sini tadi. Fathah pada huruf lam berjumpa dengan alif, ya enggak? Dhammah ya pada huruf ya berjumpa dengan waw sukun. Ya, di sini ketemu lagi fathah berjumpa dengan alif. Ayat pendek saja sudah ada 3 hukum tajwid mad tabi'i. Ya, maka pastikan kalau begitu ya, kita sudah tahu keadaan basic dari mad tabi'i. Yang selanjutnya pastikan kadar 2 harokatnya jangan sampai kepanjangan. Harus konsisten, jangan sampai kependekan. Coba saya pengen nanya dulu ya, coba teman-teman komen cung ya. Cung tuh maksudnya angkat tangan. Cung, siapa di antara teman-teman yang melafalkan kadar mad tabi'i masih suka belum konsisten, kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan tapi nggak sadar? Ayo boleh komen. Cung. Nah, cung. Cung tuh maksudnya angkat tangan. Cung. Siapa? Cung. Cung tuh angkat tangan maksudnya teman-teman ya. Cung, oke, sip. Jangan ya. Maka bagaimana caranya agar 2 harokat, kadar 2 harokat pada hukum tajwid mad tabi'i kita itu tepat, tidak kepanjangan, tidak kecepatan. Caranya, yuk kita pelajari. Caranya
Cara simpelnya dengan cara ayun. Ayun dengan nada. Ya, karena dia 2 harokat berarti kita ayun, 2 kali ayun. Contoh, perhatikan. Saya tandain dulu yang matobi'i ya. Nih, saya tandain dulu ya bagian-bagian yang matobi'i ya, biar kita tahu mana yang harus kita ayun untuk belajar mengkonsistenkan dan membuat kita ngeh 2 harokat itu segimana. Siap, perhatikan ya. Kita coba ayunkan dulu dengan nada. Siap ya. Wala yuthiqu wathaqahu. Lagi. Wala yuthiqu wathaqo. Tuh, bisa diikutin gak ini dari rumah? Dipraktekan. Ayo lagi. Wala yuthiqu wathaqahu. Tuh, ngayun aja. Bang, berarti apakah matobi'i itu harus selalu diayunkan? Jawabannya adalah tentu tidak. Diayunkan itu hanya tips dan trik agar kita bisa mendapati dan membuat kita ngeh segimana sih kadar panjang 2 harokat itu. Ya, oke. Nah, contoh kalau misalnya kita nggak ayunkan nadanya, nggak apa-apa. Tapi tetap dia kadarnya walaupun nggak diayunkan harus seperti 2 kali ayun kadarnya. Contoh, pulpen saya akan tetap mengayun tapi nada pelafalan saya tidak akan ngayun. Tidak akan mengayun. Oke, coba ya, perhatikan. Wala yuthiqu wathaqahu. Bisa? Tuh, itu kan nggak ngayun. Tapi tetap kadarnya tertib. Wala yuthiqu wathaqahu. Bang, itu tapi saya mah belum bisa, belum ngeh 2 harokat kalau nggak ngayun. Ayunkan saja. Wala yuthiqu wathaqahu. Gitu. Ya. Bang, kalau saya sudah bisa, boleh nggak dicampur? Ada yang pengen ngayun, ada yang pengen enggak. Nah, ini enaknya kalau kita belajar tajwid dulu, baru belajar taghonni, baru belajar taronnum, baru belajar makomat, belajar irama, belajar nada, belajar lagu. Bisa kita pilih mana yang mau diayunkan ya, mana yang mau diimprove pakai ayunan yang begitu-begitu bisa. Contoh, kita campur. Yang awal, misalnya ini kita ayunkan dengan nada, ini ayunkan, ini nggak pakai ayun, nggak diayun dengan nada, yang ini pakai ayunkan dengan nada. Perhatikan. Wala yuthiqu wathaqahu. Inilah kenapa kita pentingnya belajar tajwid dulu, baru disertai dengan makomat, dengan irama. Jangan terbalik, kalau misalnya irama dulu, nanti tajwid yang ngikutin salah bacaan kita. Ya. Oke. Siap? Masih semangat ini? Walaupun hari Senin harus semangat teman-teman sekalian. Tuh ya, harus semangat mengawali pekan ini nih, hari Senin nih. Ya. Istahatu'ur ya. Ya, teman-teman sekalian ya. Lanjut. Oke, coba ya sekarang kita baca yang ngayun dulu sekali lagi, lalu baca yang nggak ngayun. Baru yang nanti kita variasikan 3 kali pelafalan. Coba yang ngayun dulu. Wala yuthiqu wathaqahu. Sekarang yang tidak ngayun. Wala yuthiqu wathaqahu. Sekarang kombinasi. Wala yuthiqu wathaqahu. Tuh. Ya. Paham sampai sini? Lanjutin lagi. Masih ada semangatnya? Sip. Lanjut teman-teman sekalian. Ya. Kita lanjutkan kembali. Wathaqahu. Nah, gitu ya. Oke. Jadi silahkan mau ngayun boleh, mau nggak ngayun boleh, asalkan 2 harokatnya terjaga, itu aja sih yang paling penting. Ya. Oke. Teman-teman ketemu lagi nih sama huruf qaf nih. Ulang lagi, jangan huruf qaf nih kita bahas lagi, jangan. Ya. Oke. Nanti buat teman-teman yang pengen masuk grup di akhir ya.
Buat teman-teman yang pengen masuk grup, gak ketinggalan info live kita, dapat informasi kegiatan tahsin offline online kita akan rutinkan juga di Bandung 2 minggu sekali. Ada informasi kelas free kita, ada informasi kelas intensif kita yang sedang kita persiapkan, ada informasi buku tahsin saya yang ada ilustrasi video 3D animasi makrotnya, semuanya hanya ada di grup komunitas Majelis Bedah Tajwid, dan ini free. Yang mau tonton sampai akhir ujung live kita. Oke, nggak sekarang kalau masuk grup, di akhir ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan kembali. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf qaf. Ya, kita tulis. Namanya adalah huruf qaf, teman-teman sekalian. Nama aslinya ya, ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf qaf. Ya, huruf qaf ini ya dilafalkan seperti apa? Oke, huruf qaf dan huruf kaf ini hampir sama. Makanya banyak orang yang seringkali tertukar antara qaf dan kaf, bingung mereka apa bedanya. Gitu ya. Oke. Sebentar. Oke. Nah, apa perbedaan antara qaf dan kaf? Kenapa mereka suaranya hampir sama? Caranya gimana? Perhatikan baik-baik. Huruf qaf ya. Nih, dan kaf kita bahas. Jadi, kenapa huruf qaf dan kaf itu hampir mirip? Karena mereka dilafalkan dari tempat yang sama. Ya, tuh. Dari mana? Dari yang namanya adalah aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya adalah pangkal lidah atau lidah bagian terdalam kita. Ya. Oke, kita mulai dari huruf qaf. Nih, huruf qaf itu dilafalkan dari wal qafu aqsal lisani fauku tsummal kafu asfalu. Qaf dilafalkan dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu nih area yang berwarna ungu pada lidah kita, ini pangkal lidah atau lidah terdalam kita. Lidah terdalam kita sentuhkan ke langit-langit yang warna pink. Di sini ilustrasinya langit-langit yang warna pink ini maksudnya adalah langit-langit yang teksturnya lunak. Karena yang nempel adalah bagian ini, sehingga membuat huruf qaf dia punya sifat yang namanya adalah jahar. Jahar itu dia tidak mengalirkan nafas sedikit pun, tidak keluar nafas. Sehingga pelafalannya seperti apa? Baik, sehingga pelafalannya huruf qaf itu, bentar ya. Oke, sehingga pelafalannya huruf qaf itu seperti ini. Teman-teman sekalian, kita cari huruf qaf. Nih, ya, perhatikan. Nih huruf qaf nih. Perhatikan ya. Ko, ri, u, aku. Tuh, dia pangkal lidahnya menyentuh ke langit-langit yang warna pink saja, atau di sini langit-langit yang lunak saja. Ko, qi, ku, bako, aku, ko. Dia nggak keluar nafas ya. Nah, sekarang kita bedakan dengan huruf kaf. Nih, kalau ini tadi huruf qaf, kalau huruf kaf di mana? Kalau huruf kaf, perhatikan, dia agak maju ke depan sedikit. Tuh, lihat area yang berwarna ungunya tidak seluruhnya menempel ke langit-langit yang pink saja, tapi sebagiannya nih yang saya kotakin nih, itu ada yang nempel ke perbatasan antara langit-langit pink dan kuning. Kalau langit-langit kuning ini tulang langit-langit, artinya langit-langit yang keras teksturnya. Ya. Nah, kalau di luar dari sini, dilafalkan dari sini agak maju ke depan sedikit saja, itu jadi huruf kaf. Kaf punya sifat namanya hams. Hams itu artinya adalah mengalirkan nafas. Untuk huruf kaf pengkhususan percikan nafas saja. Ka, ki, ku. Oke, buat teman-teman ya, kita lihat tadi kalau huruf qaf gimana nih, kita lihat perlihatkan lagi qaf. O, iya. Nah, ulang, nih qaf. Qaf. Nah, qaf di sini. Ko, O, ri, tuh ya. u, Tuh. u. Tapi kalau huruf kaf, teman-teman sekalian, lihat. Ka. Tuh, kemana tuh? Ki. Tuh, ini langit-langit lunak, ini langit-langit keras. Ka, ki, ku, ka, ki, ku. Beda nggak? Beda. Itulah yang nanti ilustrasi yang ada di buku kita. Dan bukan hanya ilustrasi video 3D animasi, tapi ada video belajar langsung dengan saya seperti ini. Tinggal di scan barcode. Ada yang mau bukunya? Bukunya hanya ada informasi launchingnya di mana? Nanti pokoknya standby di komunitas Majelis Bedah Tajwid. Yang mau masuk, yang belum masuk, tungguin sampai akhir live. Mau nggak mau? Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Oke. Ko,
qi. Jadi kalau teman-teman melafalkan huruf qaf ya, di sini masih ada keluar percikan-percikan nafasnya. Wasaqahu berarti itu teman-teman masih bablas di makrotnya huruf kaf, terlalu ke depan, kurang dalam, kurang masuk. Oke, paham sampai sini sahabatku, sahabat bedah tajwid, paham? Jelas? Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang huruf qafnya di sini dia berharokat baris atas. Perhatikan. Nah, huruf qafnya di sini dia berharokat baris atas. Teman-teman, huruf berharokat atas itu namanya harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah basicnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I atau dengan vokal U. Basicnya teman-teman. Huruf berharokat fathah itu baris atas itu basicnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I atau dengan vokal U. Dengan vokal A. Baik, pertanyaannya kenapa huruf qaf di sini nggak kita baca menjadi Q? Kenapa kita baca nggak baca menjadi K, tapi malah kita baca kok terdengar seperti condong pada vokal O sih? Ayo. Kenapa? Kan tadi kita bilang qaf itu, huruf berharokat fathah itu dibaca basicnya dengan vokal A. Tapi kenapa huruf qaf nggak dibaca K, tapi kita dengar malah Ko? Karena huruf qaf termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca dengan keadaan yang mufakhamah, tafkhim atau tebal. Tebal teman-teman sekalian. Oh, kalau misalnya dia vokalnya vokal A, emang kenapa? Kalau vokal A berarti dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Ya, contohnya A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, ro. Kalau ro dia ketika fathah tebal. Sa, za. Kalau vokalnya condong pada vokal O, so, bo, berarti tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Masya Allah ya. Maka huruf qaf di sini alasannya kenapa jadi vokal O? Karena qaf termasuk huruf yang harus dibaca tebal. Ya, ketika fathah tebal. Ketika kasroh menipis ketebalannya. Ketika dhammah tebal. Paham? Sip. Nah, Bang, pertanyaannya kenapa huruf tebal ini bisa membuat vokal A pada fathah itu berubah jadi O? Kenapa nggak disamain aja sih vokal A biar nggak pusing? Perhatikan baik-baik. Huruf tebal atau huruf yang harus dibaca dengan keadaan yang tebal itu punya sifat yang disebut dengan isti'la. Isti'la itu artinya adalah sering kita sebut dengan apa? PLN. PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, tapi pangkal lidah naik, pangkal lidah terangkat. Ya, oke. Seperti apa? Nih, jadi ketika dia mengeluarkan momentum vokal A, huruf qaf itu pangkal lidahnya masih naik. Makanya keluarnya dia vokal O, seperti vokal O karena si bunyi vokal A-nya itu tertransformasi karena dia harusnya begini. Kalau begini nggak naik pangkal lidahnya, keluarnya vokal A, ba, ta. Tapi kalau dia naik begini, ketika keluar momentum vokal A-nya nggak akan keluar vokal A, tapi jadinya o, so, bo, po, vo, ho. Jelas? Halo. Ini masih ada ini semangatnya ini. Ya, jelas ini? Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, kita lanjutkan kembali. Oke, nah itu ya. Nah, jadi vokal pangkal lidah naik itulah yang membuat vokal O terjadi, bukan karena kita memonyongkan mulut kita ke arah depan. Wasaqahu ko nggak perlu monyong. Ya, karena tebalnya huruf itu bertumpu pada pangkal lidah kita yang diangkat sifat isti'la tadi. Wala yuthiqu wasaqahu, wala yuthiqu wasaqahu, ko. Ya, oke, jelas. Gitu ya. Sip. Kita lanjutkan kembali.
Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya nih, Bang, kan qaf itu makhrajnya dari pangkal lidah, dia huruf tebal. Kenapa huruf kaf kok dia nggak dibaca dengan vokal o juga? Kenapa nggak jadi tebal untuk huruf kaf? Kan kaf juga dia pangkal lidahnya naik. Qaf pangkal lidahnya naik, dia tebal. Kaf pangkal lidahnya naik, kok dia nggak dibaca ko tapi ka? Nah, kenapa dibaca tipis? Oke, teman-teman, semoga dari ilustrasi ini teman-teman bisa melihat, ya. Kita mulai dari huruf qaf dulu, ya. Nih, huruf qaf kenapa dia tetap dibaca tebal? Ya, karena ketika momentum a-nya keluar, ya, atau u-nya keluar, pangkal lidahnya naik. Perhatikan. Ka. Nah, ya, ini huruf kaf ini. Maaf, huruf qaf nih, lihat. Ketika momentum vokalnya keluar. Maaf, nih, perhatikan. Ko. Tuh, ketika ko, pangkal lidahnya masih naik, makanya yang keluar vokal o. Ko, gitu ya. Wi. U. Nah, tuh ku, pangkal lidahnya naik. Khususnya ketika fathah nih, perhatikan. Ko. Tuh kenapa keluarnya vokal o? Karena pangkal lidahnya nongkrong di atas. Bedakan dengan huruf kaf. Walaupun huruf kaf keluar dari pangkal lidah, gini, tapi ketika momentum vokal a-nya keluar, pangkal lidahnya turun. Ka, tuh. Ka. Ya, gitu. Betul, karena kaf bukan istilah tapi istifal. Makanya ketika momentum vokal a-nya keluar, pangkal lidahnya dia soalnya turun, sehingga walaupun makhrajnya dari pangkal lidah, tapi ketika momentum vokal a-nya keluar, pangkal lidahnya turun. Ka, ki, ku, bedakan nih. Ini huruf kaf nih, makanya dia bunyi vokalnya a walaupun dia makhrajnya dari pangkal lidah. Ka, gitu ya. Ka, lagi, perhatikan. Ka. Nah, ya. Kalau huruf qaf, nih, kalau huruf qaf, maaf. Nih kalau huruf qaf, Ko. tuh. Ya, lagi huruf qaf. Ko. Tuh. Beda nggak? Halo, ini teh gimana ini? Fokus nih. Udah ya, beres nih. Sip, perhatikan. Ya, seperti itu teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Oke. Jelas? Masya Allah. Ya. Oke, buat teman-teman sekali lagi yang terus menyebarluaskan live ini, konten-konten ngaji, ya nggak berhenti tap-tap layarnya. Terima kasih, tanpa saya minta ada yang terus bergerak untuk itu. Makasih ya. Yakinlah teman-teman, lelah latih teman-teman, Allah kan maha melihat, gak mungkin Allah menyanyiakan itu. Malaikat tidak pernah ada kata capek untuk mencatat segala bentuk amal solih teman-teman. Support teman-teman itu sangat berarti teman-teman sekalian. Ya, berarti untuk kami, berarti untuk teman-teman juga sebenarnya. Karena toh pahala jariahnya buat teman-teman. Sekarang gak kelihatan aset investasi akhiratnya. Tapi nanti, yakinlah, ini menjadi salah satu wasilah teman-teman akan dipermudah. Kenapa? Karena menyebarluaskan kepada yang lain. Ya, silahkan. Kalau teman-teman nggak percaya, kenapa konten-konten live itu bisa naik? Karena penontonnya aktif, nggak pasif. Kalau pasif dianggap nggak ada penontonnya, diem dia. Gitu. Lanjut, teman-teman sekalian ya. Wasa. Nah, selanjutnya ini ketemu sama huruf qaf sudah ya. Wasaqo. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita hafalkan wala yuthiqu wasaqo, wala yuthiqu wasaqo. Ko nggak monyong ya. Ko, angkat pangkal lidah. Ko, jangan keluar nafas ko, tidak, tapi ko, ko, ko. Ya, ini udah mulai pada loyo nih, udah mulai pada ke kantor. Yuk kita baca bareng-bareng. Terakhir kita baca dulu bareng-bareng. Yang mau masuk grup silahkan standby sampai akhir. Ya, oke? Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Lagi. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Sekali lagi. Wala
يوثق وثاقه أحد. Contohkan pelafalannya. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. Shadaqallahul azim. Kita masuk ke sesi talaki. Assalamualaikum Ustaz. Oke, sehat Bunda Novita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bunda dapat kesempatan untuk talaki surah Al-Fatihah. Ya, seperti biasa. Bunda ini baru masuk hari pekan ini, jadi Bunda masih boleh bisa. Kemarin pekan lalu sempat sekali ya? Iya. Ya, sekarang udah masuk pekan baru, jadi boleh masuk. Ya, saya izin menyimak, saya izin bantu simak. Nanti kalau ada yang kurang sempurna seperti biasa saya izin tambahkan. Tapi kalau sudah baik tentu kita yang belajar dari pelafalan Bunda, sama-sama kita belajar. Buat teman-teman yang sedang menyimak silakan ikut bantu simak. Karena dengan menyimak bacaan yang lain, insya Allah ketika ada yang bagus kita belajar dari bacaannya. Ketika ada yang mungkin kurang sempurna dari kesalahannya kita bisa belajar. Gitu ya. Baik. Silakan Bunda Novita dilafalkan. Ya, dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca, ya, karena tidak semua lisan yang mengaku dirinya muslim itu basah lisannya oleh kalamullah. Silakan Bunda dilafalkan dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, hamzahnya tipis, jangan o, tapi a tipis. Lalu to-nya jangan kepanjangan, 2 harokat ya. Di ayun kalau misalnya masih belum konsisten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, tinggal di syai-nya, jangan syayo, tapi syaitoni. Jelaskan ya sukunnya, vokal ya sukun itu seperti vokal i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi hati-hati madnya, jangan ada kepanjangan, maknya kepanjangan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, jangan alhamdulillah he rabbi. Nah, ini berarti tandanya apa? Kalau dia nggak vokal i, berarti dia tengah lidahnya nggak naik. Ingat, huruf berharokat kasroh itu wadhun hifadin bin hifadin lil fami yatimu, angkat tengah lidahnya, rendahkan rahang bawah. Tadi Bunda lafalkan begini. Alhamdulillahi he, bukan he hi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bertasydid yang awal tekan lagi Bunda. Yang pertama, yang kedua bagus. Iyyaka na'budu. Nabarnya kerasa. Yang pertama jangan cuma naikin i, enggak, tapi tekan nabar.
Iyyaka na'budu. Ain sukun jangan terlalu mengalir, jangan terlalu kuat. Jadinya na'budu. Dia tawasud sedikit aja alirannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekali lagi Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut. Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan tapi mustaqim tipis. Jangan tapi mustaqim. Lagi. Iya, Ya, Bunda jangan mundur lagi Bunda. Maju Bunda ya. Oke, lagi. grogi Ustaz. Jangan grogi Bunda ya. Saya gak akan gigit Bunda, tenang saja. Silahkan. Siratal ladzina Diulang Bunda, ihdinanya diulang lagi sekali lagi. Ihdina. Iya. Tenang ya, mustaqimnya tadi ya. Tenang ya Bunda ya. Yuk, lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang ini bagus. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus Bunda, Masya Allah. Sekali lagi ya. Sekali lagi boleh Bunda, saya minta tolong sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, amin. Tinggal di huruf waw dan lamnya, jangan ke bawah tebal dotnya Bunda. Ghairil maghdubi 'alaihim wala baru dan wala ghairil maghdubi 'alaihim wala. Jadi lam dan wawnya jangan condong ke huruf dotnya. Ya, sekali lagi Bunda, dari ghairi saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus, dotnya panjang, mad lazim 6 harokat, harus 6 harokat Bunda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjangkan 6 harokat. Lagi Bunda, kurang panjang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Amin. Sekarang coba full ayat 7-nya. Ambil nafas, siap-siap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alirkan ghainnya, jangan maghdu, jangan berhenti. Ghairil maghdu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi Bunda. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tinggal dotnya sekarang alirkan. Bunda udah bagus, tinggal dotnya. Yang satu bagus ditambah, yang satu jangan bocor. Sekali lagi. Ini saya bukan pengen
pengen Bunda langsung bisa langsung, tapi kan kita sedang berlatih ya. Berlatih. Jadi saya izin ulang-ulang itu bagian dari proses berlatih. Bukan biar Bunda harus langsung bisa. Karena masalah hasil bukan karena kita. Lagi Bunda, tapi masalah ikhtiar itu yang bisa kita kendalikan. Ayo Bunda lagi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikit lagi Bunda, coba ikuti saya. Coba. Nah, yang itu ya. Sekarang kita baca full dari sirata sampai waladdallin, dotnya jangan terputus. Makanya persiapkan nafas yang lebih prepare. Ambil nafas dalam-dalam ya. Tarik nafasnya ya, jangan tarik tambang. Ya Bunda. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, amin. Yang ini lebih oke ya Bunda ya. Tapi kalau Bunda nanti nggak kuat, boleh Bunda berhenti ya di alaihim kedua atau di alaihim yang pertama boleh. Cuman karena tadi Bunda di awal udah langsung gas 1 kali nafas, berarti Bunda ada kemampuan untuk itu lebih afdol gitu. Ya makanya tadi kita ulang-ulang coba sampai terus lah. Kalau misalnya dengan nafas 1 kali nafas bacaan tajwid kita keliru dan selalu keliru, udah bacanya dipenggal dulu aja, dipotong, gak usah 1 kali nafas, nggak apa-apa karena bacaan tajwid itu lebih penting itu dibanding harus 1 kali nafas. Enggak juga, karena setiap orang nafasnya beda-beda. Sekali kalau dia bisa ke 1 kali nafas tapi tajwidnya belum sempurna, ambil dulu cari yang tajwidnya lebih tepat gitu. Nah gitu ya Bunda. Iya Ustaz. Oke, baik, terima kasih Ustaz. ya Bunda Novita, sehat selalu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman yang ngerasa ada manfaat, ada kebaikan, senang belajar seperti ini, coba silakan bantu yang pengen share, silakan. Mumpung masih ada peluang pahala jariah untuk share ya, menyimak bacaan teman-teman kita. Kalau ada yang sudah bagus, kita yang dengerin. Oke, silakan. Oke, ini dengan Bunda siapa nih? Bunda siapa nih? Apa yang kelihatan? Kivi, Kofi apa nih? Koivi. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Terdengar suara saya? Ini lagi di pinggir jalan nih kayaknya. Oke, dengan Bunda siapa? Vivi Ustaz. Oh, itu tuh huruf Fa. Oh, kirain huruf Kof. Bunda Vivi. Bunda Vivi dari mana? Afwan Ustaz. Dari Duri Riau Ustaz. Bisa ikut Bunda? Bisa talaki atau enggak? Ikut Ustaz, udah lama nunggu ini. Oke. Bunda Vivi dari Duri Riau ya. Bunda Vivi sudah berapa lama ikut belajar di akun ini? Alhamdulillah baru Ustaz, baru 9 hari. Wah, 9 hari tapi udah dapat kesempatan talaki. Selamat ya. Oke, baik. Alhamdulillah Ustaz, udah masuk grup juga Ustaz. Oh, udah. Grup ke-7 berarti ya? Grup yang ke-7 ya? Iya Ustaz. Ya, dapatkan informasi live kita di sana ya? Dapatkan ya? Dapat informasinya ya, Bunda ya? Alhamdulillah ada Ustaz. Nah ya, nah nanti pokoknya segala bentuk informasi nanti ada di grup kita. Buat teman-teman yang mau masuk grup juga, silahkan tungguin sampai akhir ya. Oke, baik Bunda dapat kesempatan yang Bunda Vivi talaki surah Al-Fatihah ya, dilafalkan full. Saya nanti bantu izin simak. Kalau bacaannya sudah baik, kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Tapi kalau ada yang kurang sempurna atau ada yang lupa ya, kurang tepat, nanti saya izin ingatkan. Teman-teman yang lain sekali lagi yang sedang menyimak, ikut bantu simak ya, insya Allah dari pelafalan sahabat-sahabat kita, baik atau belum sempurnanya itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Bunda Vivi sudah siap insya Allah? Insya Allah Ustaz, bismillah. Baik, silakan dilafalkan dari ta'awudz dan basmalahnya dibaca ya Bunda Vivi. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Bunda, jelaskan ainnya.
hamzah a, ain dari tengah tenggorokan au, jangan au. Nah, itu nggak jelas ainnya. Rasakan ditekan bagian tengah tenggorokan kita bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. Jangan au. Coba bunda ikut saya. Gak apa-apa. Ini kalau kita ulang-ulang bukan berarti bunda harus langsung bisa. A'udzu bil A'udzu. A'udzu. Yang ini. Jadi jelas mana hamzah kerasa makhraj. Jadi kalau tadi au itu nggak jelas. A'udzu. Coba lagi bunda. A'udzu. A'udzu. Yang itu ya. Lafalkan lagi bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip. Sekali lagi diulang, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keren. Sip, lanjut. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Tinggal tebalkan huruf ro, vokal o-nya itu bukan karena kita sengaja mengokkan, tapi angkat pangkal lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, bagus. Alhamdulillahi rabbil tapi jangan tapi karena ain huruf tipis. Ya, jadi kita baca Alhamdulillahi rabbil bukan tapi alamin. Lagi bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba bunda, jangan tapi Nah, lagi. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sip, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maknya jangan kepanjangan, maknya 2 harokat bunda tadi lafalkan kadarnya lebih. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, lanjut. Masya Allah. Maliki yaumiddin. Keren, Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi bunda, nah ainnya lebih ringan lagi saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nah, jadi pastikan taknya dulu dituntaskan, baru masuk ke ain. Jangan sampai ain dan taknya terkontaminasi satu sama lain ya. Lagi saya contohkan, itu bagus itu. Saya contohkan lagi, nanti bunda lafalkan sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus yang ini, tapi jangan ainnya jangan jadi ragu-ragu. Ta'in. Coba. Ta'in. Nah, itu ta'in masih ragu-ragu. Dari tengah tenggorokan kayak yang tadi ainnya yang awal, cuman jangan nyampur ke huruf ta. Ya, lagi bunda ikuti saya. Nasta'in.
nasta'in. Nasta'in. Ah, Nasta'in. Oke, sekarang lafalkan laful ayat 5-nya lagi dari iya. Iyyaka Tekan bunda di ya tasdidnya. Ya tasdid punya sifat nabar. Tekan lebih kuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sip. Yang ini lebih bagus. Lanjut. Ihdinas syiratal mustaqim. Oke, bukan ihdinasy, bunda. Di sana ada huruf shad. Huruf shad itu dia, kalau yang tadi bunda lafalkan itu namanya huruf shin. Huruf shin itu makhrajnya dari tengah lidah yang diarahkan ke langit-langit, lalu dia punya sifat namanya tafashi, jadi menyebar udara dari mulut. Sya. Sedangkan huruf shad itu sama kayak kita melafalkan si biasa bunda. Coba bunda lafalkan si biasa, si. Sisi. Nah, sisi. Nah, itu yang sisi tadi itu shin, beda lagi. Cukup lafalkan sisi biasa, coba si. Sisi. Oke, sekarang lafalkan sisi, tapi bunda bayangkan lidah bunda didorong ke dalam, bagian belakang lidah bunda dorong ke dalam, kayak bunda lagi mau nelan sesuatu. Sli. Si. Dikit lagi, itu udah mulai naik tuh. Lagi. Sli, dorong lidahnya ke dalam. Ketika os dorong ke dalam. Os sli. Asasafi. Dikit lagi. Tapi mulutnya jangan os enggak biasa aja. Mulutnya jangan monyong os. Ya, ada yang melafalkan gini, huruf tebal tuh monyong sedikit os so ada. Tapi yang saya izin sampaikan itu bukan yang itu. Ya, jadi bukan yang itu salah. Os enggak, tapi saya memilih bukan yang itu. Ya. Sli. Si. Itu bisa. Si. Ayo, gimana tadi itu? Bisa itu. Ayo, beda nggak rasanya bunda? Antara tadi shi dengan sli, beda nggak? Beda Ustaz. Beda, Tapi karena beda memang huruf. Yang ini apa? Memang agak susah saya dapatnya Ustaz. Tapi bunda Yang bisa pas tadi. kok. Bunda tadi bisa sedikit lagi. Sli. Dorong ke dalam, rasain kayak mau nulis sesuatu. Dorong ke dalam. Sli. Si. Tuh dikit lagi. Teman-teman yang menyimak bisa merasakan bedanya nggak? Yang apa yang dilafalkan oleh sahabat kita Bunda Vivi, beda nggak kerasanya? Nah di sini ini ya pentingnya kita walaupun belum kebagian talaki tapi kita belajar. Sama-sama saya juga belajar. Iya. Beda ya. Lagi bunda, lagi. Sli. Si. Nah tapi jangan sui, jangan diui-ui kan. Lihat bunda, izin saya zoom ya. Sli. Si. Oh itu udah dikit lagi itu bunda. Itu udah bagus itu, sudah sangat baik itu. Oke sekarang bunda ikuti saya. Ihdinas sli. Ihdinasi. Oke, sedikit lagi, dorong lagi lidahnya kayak tadi bunda. Coba ikuti saya lagi. Sli. Si. Lagi dorong lagi, belum kerasa lidahnya didorong ke dalam kayak mau nelan sesuatu. Gimana tadi? Sli. Si. Si. Sip, tadi bisa tuh. Terus bisa bunda pasti. Ya, asalkan kita punya konsep apa? Bukan pengen cepet bisa. Bukan, tapi terus melatih. Pahala semua terus. Ya, walaupun cuman siapa tahu kita masuk surga karena pelafalan huruf shad kita. Mengulang-ulang pahalanya terus, ya. Lanjut bunda lagi. Sli. Si. Nah, lagi sli. Rasakan pelan-pelan. Si. Oke, tapi dulu jangan monyong bibirnya ya. Jangan monyong bibirnya. Sli. Si. Sip. Sekarang lafalkan ihdinas sli. Pelan-pelan. Ihdinasi. Sli. Si. Oke, sedikit lagi bunda ya, sedikit lagi. Oke, nggak apa-apa. Sekarang bunda lafalkan lagi ayat ke-6-nya full sampai mustaqimnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sip. Berarti nanti PR bunda tinggal tebalkan huruf shad, kuatkan lagi pangkal lidahnya. Tapi sudah bagus, sudah tidak menjadi huruf shin. Kalau tadi yang awal bunda lafalkan itu shin, ihdinas shi, jadinya salah besar banget tuh.
Ya, karena berbeda huruf. Tapi Bunda, tapi kalau misalnya tiba-tiba saya kadang-kadang nggak sengaja masih belum bisa melafalkannya ihdinas lagi, nggak apa-apa, nggak berdosa, asalkan terus dalam rangka berlatih di rumahnya, ke guru-gurunya, lewat online seperti ini terus berlatih. Ya Bunda ya. Baik, Ustaz. Lanjut, Baik, Ustaz. lanjut ke ayat berikutnya, ayat terakhir. Syira- Si. Si Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sip, Bunda tinggal sempurnakan goin sukunnya. Goinnya makhrajnya udah bagus. Cuman di goin sukun pada kalimat maghdu masih ada mantul dikit. Ya. Jangan sampai mantul. Diulang dari ghairil maghdubi alaihim. Coba Bunda. Ghairil maghdubi alaihim. Keren. Sip, tapi hati-hati goin yang awal jangan ada masuk kho-nya sedikit. Ada masuk kho-nya Ya. sedikit. Tapi maghdunya bagus kayak tadi. Ya, lagi Bunda. Ghairil Dialirkan suaranya diringankan, dilemesin. Gha. Lagi goin dilafalkan dari tenggorokan paling atas, sama kayak huruf kho tapi nggak keluar nafas. Alirkan suaranya, lemesin. Gha. Oke. Ghairil maghdubi alaihim. Coba. Ghairil maghdubi alaihim. Ini bagus, tapi magenya kan jangan mage lagi. Yang satu bagus, yang satu jangan sampai bocor lagi. Lagi benar ya? Lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi. Maghdubi. Lagi dari Weri lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim. Gitu kan? Oke, sip. Sekarang lanjutkan sampai walad dolinnya dari Weri. Jangan ada kho-nya Bunda. Jangan ada nafas mengalirnya, nanti ada kayak kho-nya nanti. Dialirkan suaranya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, sip. Bunda, huruf dot makhrajnya di mana Bunda? Yang Bunda tahu. Walad do-nya itu makhrajnya yang nempel antara apa dengan apa? Lidah sisi kanan kiri nempel ke gigi atas. Gigi atasnya gigi yang mana? Gigi seri atas. Gigi seri atas. Gerak Gigi mana ya Bunda ya? atas salah satunya. Nah, gigi mana? Gigi atasnya yang mana? Gigi seri, gigi taring, gigi mana nih? Belakang ini loh, satu gigi apa? Mana loh? Yang mana loh? Yang mana loh? Yang mana Bunda? Yang mana Bunda? Yang mana? Gigi geraham. geraham. Jadi lafalkan, sentuhkan ke dinding gigi geraham atas. Bo boleh yang kiri, bo boleh yang kanan, bo boleh dulunya bo, karena bunyinya sama aja. Silakan Bunda sesuaikan Bunda enaknya yang mana. Oke, coba Bunda ikuti saya sekarang. Bo. Do. Lagi, jangan dimonyongkan. Buka saja mulutnya. Bo, angkat pangkal lidah. Tebalnya itu dari pangkal lidah yang naik Bunda. Bo. Do. Oke, lagi. Bo. Do. Oke, coba dilafalkan ayat ke-6-nya lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi. Kurang Ustaz. Ya, boleh diulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke,
Amin. Sip, sudah bagus, cuman masih kagok kedengarannya belum. Bo, masih gitu ya. Bo, mulut kita cuman dibuka doang. Bo, samping lidah kita cuman tinggal digeser aja gitu. Set, set. Bo, coba lagi Bunda. Do. Itu masih, Do. kedengarannya begini. Do. Iya, Ustaz. Kenapa? Iya betul, agak miring-miring dia. Iya, enggak. Jadi nggak usah miring. Do, gitu ya. Jadi cukup Bunda kan punya samping lidah nih. Ya, Bunda sentuhkan aja, tinggal geser, angkat ke kiri atau ke kanan. Bo, mulut kita nggak perlu. Bo, 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 bo. Gitu. Coba lagi Bunda. Bo. Do, 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 do. Oke, itu yang Bunda sentuhkan lidah mana tuh? Lidah kiri, lidah kanan, atau tanpa lidah? Wah, masa tanpa lidah ya Bunda ya? Lidah mana Bunda? Dua-duanya dicoba Ustaz. Dua-duanya dicoba. Kanan kiri nyobain. Oke, saya jelaskan sedikit ya, bonus buat teman-teman semua dan Bunda. Kita lihat bagaimana huruf dot dilafalkan. Untuk animasi huruf dot sedang kita masih buat ya, tapi kita perlihatkan dari 3D model yang ini. Sebentar. Bentar ya. Oke, perhatikan. Huruf dot ya. Sebentar. Oke. Huruf dot. Bentar ya. Kok begini? Sebentar ya. Oke. Nah, sebentar teman-teman, sebentar. Nah, izin. Huruf dot itu seperti apa dilafalkan? Dari waddu min hafatihi idh waliya ladrasa min aisara aw yumnaha. Dari samping lidah. Nih, boleh yang kiri, boleh yang kanan. Misalnya nih, kalau yang kiri, perhatikan kalau yang kiri nih samping lidah nih. Nah, ini ya seluruhnya samping lidah ya. Nah, atau ada yang bilang bahkan pangkal tepi lidah dari sini nih. Oke, sampai ke sini ya, sampai ke sini. Itu disentuhkan kemana? Kalau kiri berarti dengan yang dinding gigi geraham yang kiri. Nah, berarti kalau yang kiri dengan yang kiri di sini. Nah, bo. Gak perlu sampai ke belakang banget, gigi gerahamnya bagian dari sini ke depan aja. Bo, biar gak usah miring-miring mulut kita. Bo, nih kan ini gigi geraham nih. Nah, ini kan gigi taring ya, gigi taring nih. Nah, ini gigi geraham tuh yang ini. Nah, nempelinnya ke gigi geraham, dinding gigi geraham yang dalam yang depan, agak ke arah depan. Biar kita mulutnya nggak perlu. Nah, begitu. Kalau yang dalam susah, nanti begitu nanti. Do, nah jadinya begitu. Bo. Jadi gigi geraham bagian arah ke depan yang ini. Ya. Oke, kalau itu yang kiri, kalau yang kanan sama persis. Kalau yang kanan berarti ya samping lidah kanan yang ini dengan dinding gigi geraham atas yang kanan. Ya. Ya, di sini. Ya. Oke, boleh keduanya. Lalu diangkat pangkal lidahnya, ya. Diangkat pangkal lidahnya nih, yang ini pangkal lidahnya diangkat ke langit-langit di sini. Ya. Nah, coba Bunda lafalkan lagi. Bo. Do. Oke, lagi bo. Do. Oke, sekali lagi bo. Do. Oke. Sekarang dilafalkan sekali lagi, saya contohkan, Bunda ikuti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi. Belum Ustaz, Gak apa-apa lagi, gak apa-apa. Gak harus langsung bisa Bunda. Kita mengulang itu bagian latihan, bagian penghambaan kita di hadapan Allah lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Nanti Bunda dotnya udah bagus, sifat yang lainnya udah bagus, cuman tinggal diluaskan lagi makhrajnya. Ya, tapi Bunda sudah paham ya, sudah ngerti ya. Tinggal nanti Bunda latih dotnya, angkat pangkal lidahnya dan tepatkan betul-betul, masih kagok Bunda melafalkan makhrajnya. Gitu ya.
Baik Ustaz, syukran Oke. Ustaz. Afwan Bunda Vivi. Sehat selalu Bunda Vivi. Nanti pokoknya setiap sepekan sekali Bunda Vivi nih berarti Senin sudah nih, pekan ini berarti udah nih naik. Nanti boleh mulai ikut antri lagi di pekan depan. Karena setiap orang itu mendapat kesempatan talaki 1 kali setiap pekannya gitu. Biar kita bisa kasih ke yang lain juga gantian gitu ya. Baik Bunda. Baik, Jangan baik, Ustaz. jangan bilang saya Bunda. Afwan, Kalau bilang saya Bunda saya begini. Afwan, Ustaz. Afwan, Jangan, Bunda. Ustaz. Sehat-sehat ya Ustaz. Iya, Afwan. Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Masya Allah, saya dipanggil Bunda. Ih, Masya Allah.